Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu, tuan-tuan aku kematong pasarbatan penegak hadirin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan fiqhul ibadah. Yang di mana zaman rahmatullah, fiqh ini memiliki makna yang sangat dalam. Dan di antara makna fiqh adalah pemahaman. Sebab mengilmui sesuatu itu tidak cukup. Harus disertai dengan pemahaman yang benar. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam agar meminta kepada Allah ilmu dengan pemahaman sekaligus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman warzuqna fahman." Dan katakanlah, ya wahai Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu sekaligus pemahaman. Karena banyak orang kuat ilmunya, hafalan hadisnya sangat banyak, dia menghafal 30 juz, bersamaan dengan itu pemahamannya rusak, pemahamannya suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini tidak sedikit zaman rahmatullah orang yang memiliki pemahaman khawarij, sehingga ketika dia melihat saudaranya tidak sejalan dengan pemahamannya, maka dia mudah mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya. Ini namanya fahmu takfiri, pemahaman takfiri. Bahkan mereka melihat bahwasanya Indonesia ini adalah bukan negara Islam, negara togut, pemimpinnya togut, semua aparatnya togut, dan orang-orang yang menyetujui pemerintahan tersebut juga dikatakan togut. Makanya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala mengambil ilmu itu tidak boleh serampangan. Tidak bisa orang piti holo-holoi, piti alai-alai ilmu. Apatah lagi kalau orang yang kita mengambil ilmunya itu tidak bisa berbahasa Arab, atau pemahaman ilmunya itu dangkal. Sebab di zaman kita sekarang ini, zaman rahmatullah, hanya modal trik, apakah trik sulap atau berseteru bersama dengan jin, orang mudah mengatakan dia seorang kiai, mengatakan seorang gus, ustadz dan sebagainya, memiliki padepokan yang besar, padahal dia adalah dukun berkedok agama. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Dan pada kesempatan yang berbagi ini zaman rahmatullah, kita akan membahas adab-adab dalam membuang air besar dan buang air kecil. Inilah sempurnanya Islam. Sampai ketika kita berinteraksi dengan WC, keluar masuknya kita dengan WC, Allah mengajarkan kepada kita dan Rasulnya SAW untuk memiliki adab, memiliki akhlak, sehingga kita bisa mendapatkan pahala demi pahala. Kalau berkaitan dengan WC saja itu ada adabnya, maka bagaimana dengan orang tua? Bagaimana kemudian kita beradab dengan saudara kita muslim? Bagaimana kita beradab, seorang suami dia beradab dengan istrinya, istri dia beradab dengan suaminya, anak beradab kepada kedua orang tuanya. Sungguh sangat luar biasa agama ini zaman rahmatullah. Oleh karenanya para ulama kemudian mengatakan, perhiasan seorang muslim yang paling indah adalah adabnya.
Mana porin tinggi ilmu ta, pun natena adab ta tidak dianggap. Hafalan 30 juz, alhamdulillah. Hafal hadis, mengerti hadis, tetapi tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, maka dia jatuh. Maka dia tidak dimuliakan. Sehingga nasihat orang-orang soleh sebelum kita, ketika kita mengambil ilmu dari seseorang, maka ambil juga adabnya, ambil akhlaknya. Sehingga tidak diambil dari orang yang bagus ilmunya tapi adabnya kurang baik. Akhlaknya kurang bagus. Apalagi menjaga lisan zaman rahmatullah. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, para ulama menyimpulkan kalau kita ingin melihat ajaran Islam, bahwasanya ajaran Islam seutuhnya adalah akhlak dan adab. Inilah yang diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Makanya ini agama tak nak ajar kita takrama, pangadakan. Tatiain tu tahu pun natena pangadakan. Kita bisa melihat orang-orang terdahulu kita, nenek-nenek kita mengajarkan kepada kita adab yang baik. Ngomong sama orang tua tidak sama dengan teman. Nenek kesumpaden tak bicara segan totoata, ente lu gua na tampiling kita totoata. Karena tidak tepat, walaupun sebenarnya benar, ente lu gua. Tapi tidak benar zaman rahmatullah. Pangadakan. Sebab dikatakan seseorang itu memiliki kemuliaan kalau dia berhias dengan adab yang baik. Akhlak tutur pekerti yang baik, tutur kata yang santun. Kan biasa ke pun si buntul ki aganta baku cuek ki. Baku diam. Seolah-olah kita tidak mengenalnya. Seolah-olah nanti si fulan ini memberikan salam baru saya balas salamnya. Seolah-olah nanti si fulan ini bicara kemudian saya akan berbicara. Mana akhlak adab yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Sehingga kadang kita terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Maka nasihat para ulama adalah cobalah bercermin dengan adabnya Nabi SAW. Memiliki adabnya dengan adabnya para sahabat. Agar kenapa? Zaman rahmatullah. Agar keilmuan kita ini, ilmu yang kita miliki tidak sekedar hafalan saja. Tapi nol aplikasi. Tidak ada pengamalan adab dan akhlak yang baik. Berjumpa dengan ikhwanuna. Kaifa nusallim. Wa kaifa natakallam. Kadang hilang adab-adab yang mulia ini, adab yang santun ini. Padahal ketika kita menyapa saudara kita muslim, memberinya salam, itu kemuliaan bagi kita. Bukankah Nabi SAW menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Si baji-bajina antu berontau berimanga adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling baik. Semakin baik akhlak kita, semakin sempurna keimanan kita. Semakin baik tutur kata kita, semakin santun kita, semakin kita memuliakan orang tua, semakin kita memuliakan saudara kita hargai mereka. Maka itu adalah menunjukkan keimanan yang baik pula. Bukan baku diam, bukan baku cuek, bukan akhlak Islam seperti itu zaman rahmatullah. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa akramkum minni majlisina yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik orang yang aku cintai, kata Nabi SAW, dan paling yang dekat nanti kedudukannya dengan majlisku pada hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Makanya zaman rahmatullah, coba kita menjadi pribadi yang baik. Menjadi muslim yang berusaha menampilkan akhlak yang baik. Tidak hina zaman rahmatullah muslim yang suka memberi salam. Tidak mengurangi kehormatan kaum seorang muslim yang menyapa saudara muslim yang lainnya. Bahkan ketika kita makan, di antara sunnahnya adalah ngobrol, bukan baku diam. Kadang kita lupa atau tidak pernah sampai kepada kita hadis tersebut. Nabi SAW mengajarkan kita kalau kita makan itu tidak diam, ngobrol.
Satu ketika saya duduk dengan syekh, seorang alim, seorang ulama, kami makan. Kami semuanya terdiam. Maka dia bertanya, masa gitu? Apa yang membuat kalian diam? Ngobrol, tanya. Supaya apa? Supaya yang kita makan ini terasa nikmat dengan adanya obrolan-obrolan yang berkaitan dengan agama. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Supaya mencairkan suasana. Supaya tidak ada kekakuan dalam diri seorang muslim. Supaya kita tidak saling saling berburuk sangka. Ngapa senangnya ini si fulan. Ini zaman rahmatullah. Pentingnya kita memiliki akhlak dan adab yang baik. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang bisa mendidik dirinya menjadi pribadi yang baik. Masyai'un askal fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada sebuah amalan yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Di antaranya adalah akhlak yang baik. Dan ini juga harus ditimbulkan di dalam rumah tangga. Makanya istri itu, kalau dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menanamkan akhlak yang baik di dalam dirinya. Menghormati suaminya. Karena kadang seorang istri itu suka membangkang suaminya. Durhaka kepada suaminya. Suka membentak suaminya. Suka memarah-marahi suaminya. Jadi wanita yang soleha, wanita yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala istri yang bisa menghormati dan memuliakan suaminya. Dan begitu pula dengan suami. Suami itu, ya jangan ketika berjumpa dengan temannya, Masya Allah. Luar biasa tutur katanya. Naam ya akhi. Bagus perilakunya. Tapi kalau di rumah dia beringas. Kayak macan yang ingin menerkam. Yang kata pepatah Arab, aku melihat suamiku seperti singa kalau dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah kayak kucing yang habis disabu-sabu kepalanya. Kenapa zaman rahmatullah kita tidak bisa memiliki akhlak yang baik? Dan kita belajar semuanya. Memiliki dan berusaha menjadi pribadi yang baik. Dan termasuk zaman rahmatullah yang diajarkan oleh syariat kita adalah memiliki adab ketika masuk WC. Luar biasa. Bahkan ada seorang Yahudi yang pernah bertanya kepada sahabat, apakah sampai masuk WC-nya saja Nabi mau mengajarkan adab, tata krama, tata cara ketika masuk WC? Maka sahabat ini mengatakan, nah, sampai masuk WC kami diajarkan oleh Nabi kita SAW. Nabi tak mengajarkan tata krama, bagaimana beretika masuk WC. Tena silangsungan, ya tidak hanya sekedar langsung masuk meluangkan membuang air besar atau air kecil, tidak. Zaman Rasulullah ada tata cara, ada tata krama, ada istiadat yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Maka ketika dia mendengarkan betapa sempurnanya Islam ini mengajarkan kepada kita agama ajaran yang sangat luar biasa, maka orang Yahudi ini pun mengucapkan kalimat syahadat. Inilah yang ditekankan zaman rahmatullah. Kata para ulama, dahulu orang berdakwah lebih banyak dengan perilaku, tata krama, tingkah laku, sehingga banyak orang tertarik masuk Islam seperti Bilal. Antum tahu Bilal bagaimana dia masuk Islam? Tidak diceramai oleh Nabi SAW, tidak dinasihati oleh Nabi SAW. Satu ketika Bilal itu dia melakukan sebuah pekerjaan, maka datanglah Nabi SAW membantunya. Dahulu orang dekat dengan pembantu itu adalah merupakan aib. Karena pembantu di zaman jahiliyah itu dikatakan budak. Dan budak di zaman jahiliyah tidak ada harganya. Antu budaka di zaman jahiliyah tidak ada harganya. Zaman Rasulullah bebas diperlakukan apa saja. Mau dijual hari itu juga, mau disiksa, mau ditampar, mau diinjak, tidak ada harganya. Tapi satu ketika Nabi SAW mendekati Bilal, membantu Bilal. Bilal bertanya penasaran, ini orang kabilah Quraisy ini, tidak main-main. Kabilah yang paling tertinggi adalah kabilah Quraisy di Makkah pada saat itu. Ada orang kabilah Quraisy, cucunya lagi Abdul Muttalib, pamannya Abu Thalib, kemanakannya Abu Thalib. Dia datang menghampiriku, membantuku. Kemudian dia pun penasaran dengan ajaran yang dibawanya dan dia mengucapkan kalimat syahadat wa la ilaha illallah.
Maka tidak perlu zaman rahmatullah banyak-banyak kita menyampaikan kepada manusia. Cukup kita menampakkan perilaku yang baik. Di antaranya smile. Smile sekarang sangat mahal. Jangan menampilkan zaman rahmatullah Islam itu. Ya, saya pernah bertemu dengan orang Barat. Saya dengan teman itu bukan menyalaminya, artinya kita menyapanya. Kita membuka pembicaraan pertama karena kita baku depan. Dia kemudian kaget, kok ada orang Islam seperti Anda itu yang ramah katanya. Karena yang selama ini dia lihat orang Islam itu kayak bengis-bengis, apalagi yang berjenggot. Apalagi sudah dijual, yang berjenggot itu teroris. Maka zaman rahmatullah. Berikan salam. Menyapa. Itu adalah merupakan diantara ajaran yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Hakul muslim 'alal muslim sittun." Haknya muslim. Hak zaman rahmatullah. Anda berdosa kalau tidak meninggalkan hak tersebut. Idza laqitahum fasallim alaihi. Penasibun tulo ko sagangagan mu'min. Fasallim alaihi. Apa susahnya kau memberi salam? Dan sebaik-baik orang adalah yang mendahulukan salam. Fasallim alaihi, beri salam. Anggap aku pahala. Assalamualaikum akhi. Apa susahnya? Kita mendapatkan keutamaan, keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman dalam Allah. Saya singkat karena ini ada beberapa poin berkaitan dengan adab masuk WC. Luar biasa. Tena ninggap ajaran zaman rahmatullah yang mengajarkan tata krama, tata cara masuk WC. Tidak didapatkan kecuali di dalam agama kita. Yang pertama zaman rahmatullah, disingkat saja. Di sini disimpulkan oleh beberapa ulama berkaitan dengan etika atau adab ketika masuk WC. Yang pertama zaman rahmatullah, Allah yastanji biyaminih. Ketika orang itu memegang kemaluannya, ketika dia buang air kecil atau buang air besar, jangan dia memegang lubang duburnya dengan lubang kemaluannya biyamini, dengan tangan kanan. Ini hebatnya Islam. Sebelum orang mengenal virus, 1440 berapa Hijriah sekarang? Berapa? 1440 Hijriah sekarang, 44 Hijriah. Orang kan mengenal virus baru-baru, sejak ada namanya mikroskop yang bisa melihat, mendeteksi virus-virus kecil. Islam sudah memberikan kepada kita ilmu dan pengajaran yang sangat luar biasa. Apa itu? Isyarat bahwasanya di tangan kita ini ada makhluk yang hidup selain daripada kita. Bahkan ilmuwan sekarang zaman rahmatullah meneliti semua jaringan yang ada di tubuh manusia ada makhluk luar biasanya sampai liur kita. Makanya ngapain liur betul-betul di bawah penambangun kitindro karena ada bakteri di bawah atas. Coba lihat zaman rahmatullah dianjurkan bersiwak. Jadi luar biasa Islam itu. Sehingga sebagian ulama-ulama dahulu, mulai dari kedokteran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan, itu mengambil sumber pendalilannya dari Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmuwan Barat itu, kita pernah mendengarkan seorang profesor dokter kesehatan Barat. Dia mengatakan di Amerika itu ada memang spesialis itu orang belajar bahasa Arab. Karena kebanyakan manuskrip kesehatan dahulu itu berbahasa Arab dan tidak ada bacaannya. Ini baca yang ada barisnya ini baru. Dahulu manuskrip itu tidak ada bacanya. Tidak ada barisnya. Jadi untuk membedakan ha, kha dengan ja itu susah. Nanti diketahui bahasa Arabnya baru dipahami. Itu manuskrip dahulu. Dan mereka belajar bahasa Arab. Itu orang kafir. Mengapa seorang muslim? Why, zaman rahmatullah. Ngapa kutu-kutu kamu belajar bahasa Arab? Itu pun kalau kita buka majelis ilmu bahasa Arab, ya muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa zaman rahmatullah kita begitu tidak bergairah? Kita begitu tidak bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajarinnya bahasa Arab kah? Ya, apalagi kalau sudah masuk sorof dengan nahu, saraf ke otakku, Ustaz. Ini yang perlu dibenahi zaman rahmatullah. Kenapa zaman rahmatullah? Nabi melarang kita. Dan baru sekarang terkuat. Ilmu modern mengatakan, sungguh di tangan kanan dengan tangan kiri berbeda bakterinya. Di tangan kanan ini bakterinya baik. Makanya dianjurkan habis makan apa?
Dia apa zaman rahmatullah? Dijilat sendiri. Kalau tidak bisa dijilat sendiri, dijilatkan kepada istri kita. Kenapa? Karena bakteri di tangan kanan ini sangat bagus untuk menghancurkan makanan dalam tubuh. Ada bakteri baik. Coba lihat zaman rahmatullah. Sementara di tangan kiri, ini bersumber bakteri yang kotor atau bakteri jahat. Makanya dalam Islam sangat dilarang keras orang makan dengan tangan kirinya. Karena itu adalah merupakan tangan syaitan. Coba kita bayangkan puna lebak ini japu kinjo kotoran lebak bisa nampang andre kisang tangan kiri. Luar biasa. Dan suatu ketika Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya untuk makan dengan tangan kanan. Ada orang munafik mengatakan, ya Rasulullah, anak gak bisa makan tangan kanan. Anak bisanya tangan kiri. Apa yang terjadi zaman rahmatullah? Nabi SAW mengatakan, semoga kamu tidak bisa pernah makan dengan tangan kanan. Hati-hati. Sunnah yang disepelekan, itu bisa berdampak buruk. Menyepelekan sunnah. Apa toh injo nakan ustaz ngapa natangka, nggak bisa makan tangan kiri. Tidak boleh zaman rahmatullah. Ini adalah wahyu ilahiyah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sepakat para ulama, semua perintah itu mendatangkan kebaikan. Dan semua larangan mendatangkan keburukan. Seperti Nabi SAW pernah mengajarkan sahabatnya, kalau kalian bangun dari tidur malam kalian, jangan kalian langsung memasukkan tangannya ke dalam ina sebelum dia mencuci tangannya. Fa'innahu la yadri aina bata yada. Karena dia tidak pernah tahu dari tadi malam itu kamai bangi di mana. Apakah di lubang dubur ki di anuan? Kan tidak kita tahu zaman rahmatullah. Seorang menyeletuk, ada orang munafik menyeletuk. Dia kemudian menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh junjung ajarannya? Kan banyak orang di antara manusia. Ketika kita belajar fikih tentang bab toharo, dia mengatakan, bab toharo itu bab kecil. Bab yang tidak relevan dengan di zaman kita sekarang ini. Sekarang kita ini harus bicara tentang khilafah. Bicara tentang kepemimpinan. Bagaimana kaum muslimin itu memerintah. Allah demi Allah, zaman rahmatullah. Tidak akan sempurna hidup ini. Tidak akan pernah tegak khilafah sebelum kaum muslimin kembali kepada babut taharah. Ini nasihat para ulama zaman rahmatullah. Jangan terlalu tinggi cita-cita yang besar. Sementara kita menyepelekan yang kecil. Tidak akan mungkin sempurna yang besar sebelum sempurna yang apa? Zaman rahmatullah yang kecil. Tidak diterima sambayan tak sebelum sempurna ini katanya al-istinja. Tidak sempurna sholat yang kita lakukan sebelum sempurna wudu kita. Makanya orang bodoh kalau ada yang mengatakan bab tohara itu bab kecil. Sehingga banyak orang yang menuduh ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan apa tong itu ulamanya Wahabi. Yang dibahas itu bab tahara saja. Ini bab besar, bab khilafah. Kita harus bab bagaimana ekonomi besar, kemakmuran besar, pemerintahan besar. Ketahuilah zaman rahmatullah, para sahabat itu mereka dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena pedang-pedang mereka, bukan persenjataan mereka, bukan jumlah mereka yang sedikit, tapi sahabat ini dimuliakan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, sahabat mengirim pasukan, getaran kaki mereka mampu menghentangkan hati-hati kaum muslimin. Kenapa zaman rahmatullah? Karena keimanan mereka dan pemuliaan mereka, pengagungan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam, dan itu dimulai dari babut tahar. Jadi bagaimana mungkin kita menyampaikan babut tahar zaman rahmatullah? Dia adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan larangan ini zaman rahmatullah adalah larangan yang sangat keras. Makanya diajarkan anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak tak sumpah ada yang anggan di tangan kiri, kipaleso kita, tidak boleh panggil tangan kiri, pakai ke tangan kanan. Diajarkan sunnah yang kecil. Diajarkan anak-anak kita bagaimana mereka mencintai sunnah Nabi SAW. Kita mengharap berjumpa dengan Nabi SAW, mendapatkan syafaat beliau. Padahal kita tidak mencintai sunnahnya, tidak memuliakan sunnahnya. Bagaimana mungkin seorang muslim dia mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat? Yaumul la yanfa malun wala banun. Hari di mana harta dan anak tidak berharga lagi. Tidak akan bisa mendapatkan manfaat.
kecuali kita mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan-keutamaan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya kurangi dulu bahasa Makassar. Karena banyak subscriber saya yang protes. Kenapa pakai bahasa Makassar, Ustaz? Saya tidak paham. Jadi saya bahasa Indonesia banyak-banyak dulu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Nabi Qutadah, la yumassikanna ahadakum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassa min al-khala biyamini wa la yatanaffas fil ina. Ada 3 larangan, zaman dalam Allah. Jangan pernah seseorang itu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Larangan ini zaman rahmat Allah, larangan yang sangat keras. Maka sebagian para ulama mengatakan sungguh memegang kemaluan langsung ya, bukan kalau pengalas boleh. Misalnya disambaing disumparing atau kita sudah wudu, kemudian kita mau menggaru bagian daripada bagian daripada di bawah pusar kita. Sebagian para ulama mengatakan ini juga khilaf. Kalau memiliki alas, misalnya kita menggunakan pakaian darurat, misalnya tangan kita tadinya tidak bisa bergerak karena luka dan sebagainya, maka tidak mengapa. Sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa, diberikan keringanan menggaruk dengan tangan kanan dengan catatan harus ada pelapis, tidak langsung. Karena yang dilarang oleh Nabi SAW di sini adalah menyentuh langsung tanpa menggunakan pelapis. Karena langsung kulit dengan kulit bersentuhan. Ini maksud larangannya zaman dalam Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yatamassa minal khala biyamini, dan janganlah ketika dia masuk WC dia mencuci kemaluannya atau duburnya dengan menggunakan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah seseorang ketika dia minum dalam keadaan dia apa? Bernafas. Coba lihat zaman dalam Allah. Ini larangan bagi atlet. Misalnya bagi sumpadeng jappa poso, maka jangan langsung minum. Karena ilmu kedokteran mengatakan orang yang langsung minum habis jalan banyak atau habis bergerak banyak itu membahayakan, memudaratkan tubuhnya. Luar biasa. Makanya banyak orang atletik itu langsung steak. Habis minum langsung steak. Tahu steak zaman Allah? Langsung jantungnya apa? Dia panik. Dan ini sangat berbahaya. Dan saya kasih ilmu juga antum. Antum habis jima jangan langsung minum. Berbahaya. Karena tubuhnya antum tidak stabil. Dan larangan itu apa? Supaya tidak, karena kalau antum habis jima, lebih hebat itu daripada lari berkilo-kilometer habis jima. Coba lihat zaman dalam antum. Luar biasanya Islam ini. Dari satu ilmu bisa ke cabang-cabang yang lainnya. Karena kenapa? Ketika antum habis jima langsung minum, kamposo antum. Asal tasang-tasang memahami antum itu. Jadi sehingga dikhawatirkan apa? Masuk udara. Luar biasa nyaman dalam antum. Namintu salah pun belajar ke agamanya. Mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Makanya ya di catatan orang kafir menuliskan 30 tokoh dunia yang sangat berpengaruh. Siapa urutan pertama? Orang kafir menulis 30 tokoh dunia yang sangat berpengaruh, membuat dunia ini berubah. Siapa urutan yang pertama? Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi bisa menulis dan membaca? Tidak bisa, zaman rahmatullah. Nabi kita adalah al-ummi. Nabi itu tidak bisa membaca. Nabi kita buta huruf ki. Dan tidak bisa menulis. Bersamaan dengan itu, muncul dari beliau hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Ilmu-ilmu yang dipelajari sampai sekarang. Tidak ada Facebooknya, tidak ada Twitternya, tidak ada YouTube-nya. Tapi followersnya seluruh dunia. Luar biasa zaman rahmatullah. Karena kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa. Sekali lagi, karena ilmu ini tidak datang dari sisi Nabi SAW. Ilmu ini datang dari sisi Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta. Dan begitu pula saya ingin katakan, andaikan bukan agama ini dari Rabbul Alamin, maka sudah agama ini sudah lama game over. Karena banyaknya orang ingin menghancurkan agama Islam. Dari sisi, dari semua. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nur walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan
menjauhkan manusia dari ajarannya. Makanya zaman rahmatullah, tidak akan selamat orang yang jauh dari Quran. Tidak akan selamat orang jauh dari sunnah. Tidak akan pernah baik kehidupannya orang yang malas menuntut ilmu. Semakin mendekatkan diri dengan kebaikan, dengan ilmu, maka semakin baik hidupnya. Datang lagi dari arah, yang berjenggot itu terorisme. Dan tidak pernah habis-habisnya. Orang yang senantiasa menghidupkan sunnah, itu tidak pernah lepas dari cibiran, dari hinaan, berbagai macam. Kita berjenggot kini kanan seng kambing. Kita cingkrang anak-anak sering kebanjiran. Macam-macam zaman rahmatullah. Hati-hati Wahabi, hati-hati radikalisme. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab sunnah ini, ketika kita menjalankan sunnah, semakin baik kita. Semakin tertata hidupkan. Semakin bagus tata cara hidupkan. Semakin baik zaman rahmatullah. Maka kita adalah seolah-olah memenggang bara api yang panas. Dia panas zaman rahmatullah. Berat memang. Istri tanikana cadarannya. Dan saya ingin nasihatkan kepada kaum muslimin. Cadar itu dengan jenggot itu bukan bukan ciri-ciri terorisme, tidak boleh. Dan saya pernah khutbah zaman rahmatullah di depannya aparat TNI dan polisi. Saya katakan, yang harus diluruskan, bahwasanya sunnah jenggot istri cadaran cingkrang itu adalah merupakan ajaran dari Islam. Dan kalau ada orang yang berpenampilan namun suka melakukan terorisme, radikalisme, maka bukan ajaran Islam yang salah, tetapi pemahamannya yang perlu diluruskan. Pemahamannya zaman rahmatullah. Karena memang sebagian orang itu, dia jenggotan juga. Celananya cingkrang, istrinya cadaran. Tapi pemahamannya rusak. Dia tidak memahami Islam ini dengan baik. Tidak memahami agama ini sesuai dengan bagaimana orang-orang soleh kita memahami. Andaikan mereka memahami Islam dengan baik, maka demi Allah, memotong ranting saja mereka tidak mau. Karena Islam mengharamkan memotong ranting, membakar rumah, menumpahkan darah. Tidak, zaman rahmatullah. Islam ini, hatta masuk WC saja kita diajarkan beretika. Bagaimana lagi menumpahkan darah? Jauh zaman rahmatullah. Jauh dari Islam itu. Membuat kerosakan, membuat keonaran. Tidak akan mungkin diajarkan oleh ajaran Islam yang sangat luar biasa ini. Ini baru satu poin sudah memuji masjid. Baik. Kemudian zaman rahmatullah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Salman, dia berkata, ada seseorang datang kepada beliau dan bertanya, "Inna sahibakum la ya'lamakum hatta al-khara." Hatta al-khara. Sesungguhnya temanmu, yaitu Nabi SAW, benar-benar mengajarkan kepada kamu bagaimana tata cara masuk WC. Qala ajal. Maka beliau mengatakan benar. Nahana an nastaqbilal qibla bi ghaitin aw baulin. Adalah Nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblat ketika membuang air besar atau buang air kecil. Jadi ini pengadakan zaman rahmatullah. Jadi punan tamak kesempadan di WC, air jambang atau air tamiyah, kita buang air besar atau buang air kecil, usahakan jangan menghadap kiblat. Kadang kita bertanya, kenapa Ustaz? Dalam Islam zaman rahmatullah jangan terlalu banyak bertanya kenapa. Sami'na wa ata'na. Karena kadang ada hikmah yang kita tahu dan kadang ada hikmah yang kita belum sampai kepadanya. Ya termasuk menghadap ketika buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat. Dan kalau kita bisa menjalankan perintah ini, ya berusaha menjalankan perintah ini, maka kita mendapatkan pahala luar biasa. Dan ada sebuah ayat yang sangat luar biasa zaman rahmatullah. Ketika orang itu mengagumkan perintah dan berusaha meninggalkan larangan, maka itu adalah merupakan menuju jalan menyempurnakan ketakwaan kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang berusaha memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah merupakan di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berusaha tadi masuk WC dengan mengucapkan doa, kemudian menggunakan kaki kiri ketika masuk,
Kaki kanan ketika keluar membaca doa dan berusaha tidak menghadap kiblat. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, maka itu adalah merupakan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terkecil ini zaman rahmatullah itu adalah merupakan sarana menuju ketakwaan. Luar biasa. Maka ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian zaman rahmatullah di antara juga ada membuang air besar atau membuat air kecil atau beristinja adalah ketika kita sudah buang air besar atau buang air kecil, istilahnya cebok, maka diusahakan menggunakan air mencuci tangan itu. Jadi punya sumpah dengan anjamai kemaluan tak atau dubur tak, maka diusahakan mencuci tangan kalau sudah terakhir. Dan dianjurkan menggunakan sabun. Tapi kalau tidak ada sabun, misalnya kepepek maki di jalan, tidak ada sabun, maka Nabi SAW suatu ketika beliau dilihat sahabatnya, beliau kemudian mengambil tanah dan membasuh tangannya dengan tanah tersebut. Kalau tidak ada sabun, baru kemudian mencucinya dengan air. Ini juga mengajarkan kepada kita zaman rahmatullah, ternyata tanah itu sangat luar biasa menghilangkan bakteri. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita digigit anjing misalnya, atau dijilat anjing, atau misalnya bejana kita, piring kita dijilat anjing, maka diantara cara mencucinya adalah dengan menggunakan tanah. Menggunakan tanah zaman rahmatullah. Dan para ilmuwan pernah meneliti, ternyata tanah ini sangat luar biasa dalam menetralisir semua bakteri yang ada di dunia ini. Makanya kalau orang meninggal, kenapa dihancurkan ditanam zaman rahmatullah? Karena ketika antum meninggal, antum membusuk. Dan kalau antum membusuk, maka terjadi apa? Adanya bakteri yang memakan tubuhnya antum. Dan tidak ada yang menghancurkan bakteri kecuali tanah, harus ditanam. Luar biasa di Islam zaman dahulu. Sempurna agama ini. Dari sisi mana Anda ingin mendapatkan kekurangan Islam? Tidak bisa zaman rahmatullah. Sempurna dalam sisi ini. Semuanya diajarkan. Sampai-sampai dikatakan tidak ada satupun kebaikan kecuali disebutkan dalam Islam. Dan tidak ada keburukan kecuali telah dilarang dalam Islam. Di mana Anda ingin melihat sisinya kekurangannya Islam. Dan tidak ada yang bisa melihat kesempurnaan Islam kecuali orang yang berilmu. Makanya pelajari. Jangan pernah merasa bosan. Makanya orang yang semakin mendalami agama ini, semakin dia mendapatkan luar biasanya agama ini. Semakin dia takjub dengan agama ini. Dan semakin dia bersyukur. Alhamdulillahilladzi adana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Semakin dia mengatakan terima kasih ya Allah. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan hidayah Islam. Saya bisa berjenggot, saya bisa bercadar. Maka memuji kesempurnaan Allah. Bersyukur kita mendapatkan hidayah sunnah. Bersyukur kita mendapatkan hidayah Islam. Karena banyak orang Islam tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak orang ingin mendapatkan kebaikan namun jalannya tidak benar. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan jalan yang benar. Ini nikmat yang sangat luar biasa zaman rahmatullah. Nikmat yang harus kita syukuri. Makanya Bilal, antum tahu Bilal? Bilal ibnu Rabah, rambutnya keriting, warna kulitnya sangat hitam. Dia seorang budak. Namun zaman rahmatullah ketahuilah Bilal itu orangnya masih berjalan di dunia, tapi sudah dijauhi masuk surga. Sampai-sampai Nabi SAW satu ketika mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Sehingga suara terompak kakimu ini sudah terdengar di dalam surga. Coba lihat zaman dalam seorang budak yang tidak diperhitungkan. Dahulu dihinakan. Antum tahu tidak? Sahabat pernah membuka bajunya Bilal. Ingin melihat bagaimana siksaan yang dirasakan dahulu Bilal. Ketika dia disiksa oleh majikannya. Bilal dahulu disiksa zaman rahmatullah itu dibaringkan di atas padang pasir. Antum tahu kalau Saudi itu 50 derajat panasnya, mimisan antum. Bahkan orang bisa mati karena panasnya. Bilal itu dibaringkan di atas padang pasir. Kemudian dia dicambuk
tidak diberi makan dan minum. Kemudian badannya ditindih batu. Hanya sekedar mengatakan, kalau kau murtad dari agamanya Muhammad, kamu akan selamat, saya akan merdekakan kamu. Tapi Bilal hanya mengatakan ahad, ahad. Kenapa? Jangan dalam Allah. Karena keimanan ini sudah menancap dalam hati dengan baik. Sudah tidak goyah. Walaupun kematian di depan mata, sudah tidak ada masalah. Kita baru dibilangi Wahabi, sudah baper. Jangan zaman dalam Allah. Sudah dibilangi radikal, ragu dengan ajaran sunnah. Jangan. Justru semakin antum dikatakan radikal, semakin antum dikatakan Wahabi dengan sunnah, meyakinkan antum inilah agama hak. Sebab bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini datang dari kalam keadaan asing. Orang melihat dahulu Islam itu asing. Aneh jo, apa laga ukang injo. Tena singkam mana ku pelajari ya. Tidak sama dengan saya pelajari. Itulah Islam zaman dalam Allah. Memang asing di tengah-tengah manusia. Karena kenapa? Banyak orang Islam tidak belajar agama. Ditanya bagaimana berwudu, dia tidak tahu. Ditanya bagaimana bertayamum, dia tidak tahu. Bagaimana cara sholat ketika sakit, dia tidak tahu. Mau mengatakan saya Islam yang baik, tidak zaman dalam Allah. Maka luar biasanya. Kemudian beliau mengatakan, nahana an nastaqbilal qiblah bi gha'itin aw baulin. Adalah Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Aw nastanji bi aymanina, atau kami cebok dengan tangan kanan. Jadi siapa yang cebok dengan tangan kanannya bertobat, istighfar, tinggalkan. Jangan dalam Allah. Sangat dilarang oleh para ulama. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya menggunakan tangan kanan untuk cebok. Tidak boleh. Jadi mengajarkan kepada kita semuanya ilmu yang mungkin orang menganggap sepele, menganggap rendah, menganggap remeh, tapi dampaknya sangat luar biasa zaman rahmatullah yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Au naktafi bi aqalli min thalathati ahjar. Atau Nabi SAW melarang kami untuk beristijmar kurang daripada 3 batu. Jadi punya istijmar ke zaman rahmatullah. Kita misalnya tidak ada air, kita mau cebok dari buang air besar atau buang air kecil, maka jangan kita cebok kecuali 3 batu. Tidak boleh kurang daripada itu. Karena kita sudah bahas kemarin, terdapat larangan dari Nabi SAW dan perintah Nabi SAW agar tidak beristijmar kurang daripada 3 batu atau hanya sekedar 2 batu. Habis waktu baru 2. Coba lihat zaman rahmatullah betapa pendeknya waktu yang kita bisa gunakan. Saya kira zaman rahmatullah cukup apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semuanya untuk bisa berjalan di atas agama yang hak ini, di atas kebaikan ini dan istiqomah